Seorang karyawan kontrak yang dikontrak untuk masa kontrak selama 6 bulan, tapi baru 3 bulan bekerja, kemudian diterminasi, diputus kontraknya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sisa masa kontrak yang belum dia jalankan selama 3 bulan? Apakah si karyawan ini berhak untuk mendapatkan upah untuk sisa masa kontrak yang belum dijalankannya tersebut? Tentang soal ini ada diatur di pasal 62 di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kebetulan pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini belum atau tidak dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sesuai ketentuan pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di sana ditentukan bahwa apabila salah satu pihak, baik itu perusahaan atau karyawan, melakukan pemutusan hubungan kerja PKWT untuk karyawan kontrak sebelum masa kontraknya berakhir, maka pihak yang melakukan pemutusan hubungan kerja tersebut wajib untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya masa kontrak. Jadi kalau perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja PKWT secara sepihak, maka perusahaan yang wajib membayar ganti rugi kepada karyawannya. Demikian sebaliknya, kalau karyawannya yang memutuskan hubungan kerja tersebut secara sepihak sebelum berakhirnya masa kontrak, maka karyawannya yang wajib untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi, di mana seorang karyawan yang dikontrak selama 6 bulan tapi baru kerja 6 bulan sudah diputus hubungan kerja. Nah, maka karena yang memutus secara sepihak hubungan kerja tersebut adalah perusahaan, maka dalam hal ini perusahaannya yang wajib membayar ganti rugi kepada karyawannya sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya masa kontrak di antara mereka. Jadi perusahaannya yang wajib untuk membayar ganti rugi kepada karyawan. Ini ketentuan umumnya. Tetapi untuk beberapa kondisi ketentuan ini menjadi tidak berlaku ya. Artinya ada pengecualiannya. Salah satu pengecualiannya adalah apabila pemutusan hubungan kerja secara sepihak tersebut dilakukan karena adanya keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi sesuai dengan perjanjian kerjanya, atau adanya pelanggaran-pelanggaran di dalam perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan. Misalnya karyawan dalam menjalankan pekerjaannya tidak pernah mencapai target, sementara di dalam perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan ada target-target tertentu yang memang harus dicapai oleh karyawannya. Nah, ini bisa menjadi salah satu alasan di mana perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya secara sepihak tanpa adanya ganti rugi. Atau misalnya lagi karyawannya melakukan pelanggaran berat di perusahaan, sehingga perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya sebelum masa kontraknya berakhir karena alasan pelanggaran tadi. Nah, ini juga salah satu alasan yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk memutus hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya ganti rugi. Nah, selain ganti rugi, isu lain yang biasanya menyertai pemutusan hubungan kerja untuk karyawan kontrak adalah adanya uang kompensasi. Jadi sesuai aturan terbaru di PP 35 tahun 2021, pada prinsipnya setiap karyawan kontrak, karyawan PKWT itu berhak untuk mendapatkan uang kompensasi. Jadi uang kompensasi ini adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada karyawan kontrak, kepada karyawan PKWT. Kapan uang kompensasi ini diberikan? Uang kompensasi diberikan pada saat berakhirnya masa kontrak atau pada saat masa kontraknya diakhiri, kalau misalnya pengakhiran itu dilakukan sebelum masa kontraknya berakhir. Nah, rumusnya pembayaran uang kompensasi ini adalah masa kerja dalam hitungan bulan dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Jadi ketika masa kontrak karyawan kontrak ini berakhir atau diakhiri sebelum masa kontraknya berakhir, maka karyawan kontrak ini berhak untuk mendapatkan uang kompensasi. Nah, dari dua aturan tadi, ketika seorang karyawan kontrak itu berakhir masa kontraknya atau diakhiri karena misalnya ada pemutusan hubungan kerja secara sepihak seperti pertanyaan di awal tadi, maka ada dua hal yang bisa diperhitungkan ya. Yang pertama, ganti rugi. Kalau misalnya karyawan itu diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh perusahaan sebelum masa kontraknya berakhir, maka karyawannya berhak untuk mendapatkan
ganti rugi dari perusahaannya sebesar upah untuk sisa masa kontrak yang belum dijalankan. Lalu yang kedua, uang kompensasi senilai masa kerja yang sudah dijalankan dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau misalnya hak-hak karyawan ini tidak diberikan oleh perusahaannya? Karyawannya sudah diputus hubungan kerja sebelum masa kontraknya berakhir, tapi dia tidak mendapatkan ganti rugi, atau dia juga tidak mendapatkan uang kompensasi. Apa yang harus dilakukan oleh karyawan? Nah, kalau kondisi seperti itu, maka karyawan dapat menuntutnya secara langsung kepada perusahaan. Kalau misalnya perusahaannya tetap juga tidak memberikan, berarti sudah terjadi perselisihan hak di antara perusahaan dan karyawan. Perselisihan hak artinya ada hak-hak karyawan yang tidak diberikan oleh perusahaan. Nah, dalam hal terjadi perselisihan hak ini, maka karyawannya bisa melaporkan perselisihan hak tersebut ke Disnakertran setempat, atau istilah undang-undangnya mencatatkan perselisihan itu ke Disnakertran setempat. Jadi nanti Disnakertrans yang akan memanggil perusahaan dan karyawan dan melakukan mediasi di antara mereka sampai tercapainya kesepakatan. Ya, kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan, maka salah satu pihak, baik perusahaan atau karyawan, bisa mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, semoga penjelasan ini cukup bisa menjawab pertanyaan di awal tadi ya.